Shalom Jemaat MDC Youth, apa kabar kalian semua? Dimanapun kalian berada hari ini, mari siapkan hati kita ingin menyembah Tuhan, beribadah. Dan sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, ada beberapa pengumuman yang itu bagi yang ingin didoakan, kita membuka prayer request, cari QR code di layar ini, scan dan ada tim kami yang akan follow up teman-teman. Untuk persembahan silakan scan salah satu QR yang ada di layar teman-teman. Dan juga buat yang belum tergabung dalam kesan, kelompok saling memperhatikannya kita, bisa scan juga di layar dan akan ada tim yang akan follow up teman-teman. Mari kita siapkan hati kita ingin memuji dan menyembah Tuhan, mari kita beri yang terbaik buat Tuhan hari ini. Yes. Kita mau datang dengan sepenuh hati kita, dengan seluruh kesungguhan hati kita. Kita mau menyembah Allah kita, penyelamat kita, satu-satunya yang jadi alasan kita ada di tempat kita hari ini, saat ini juga. Let's worship Him. Let's worship Him. Savior of my soul, I confide in you through all my darkest moments. In you I find my peace, my comfort when I'm weak. I trust in you through storm and raging sea. Faithful, you're my God. You're the glory and the lifter of my head. Your light, it fills my days. It leads me in your ways. Forever I surrender all to you. And I live to worship you. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place. My praise is Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you. And I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Savior of my soul, I confide in you through all my darkest moments. In you I find my peace, my comfort when I'm weak. I trust in you through storm and raging sea. You're faithful. Faithful, you're my God. We believe in you. You're the glory and the lifter of my head. Your light, it fills my days. It leads me in your ways. Forever I surrender all to you. Let's worship Him together. And I
hati kami Tuhan, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu Tuhan. menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu Tuhan. hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Mari naikkan puji kita, mari naikkan sembah kita kepada Dia. Kami mau mengenal-Mu lebih dalam lagi Tuhan. Kami ingin mengenal-Mu lewat keseharian kami Tuhan. Speak to us Lord, speak to us. We want to know You deeper. Bila ku buka mataku dan lihat wajah, Jesus, ku sungguh ku terkagum. bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Katakan bila ku buka matamu, Bila ku buka mataku dan lihat wajah, sungguh ku terkagum. ku terkagum. Oh, Bila lihat hidup karya-Mu tangan, Tuhan. ku tersanjung Karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu.
nama-Mu Tuhan di tempat ini Tuhan Yesus. Dimanapun kami berada, di rumah kami, di kamar kami, di dalam kendaraan dimanapun Tuhan. Kami percaya Roh-Mu hadir, Roh-Mu berkuasa, Roh-Mu bekerja Tuhan. Kami mengharapkan mujizat terjadi, kami mengharapkan Tuhan. Kami ingin menyembah-Mu Tuhan. Kami ingin meninggikan nama-Mu Tuhan, karena Engkau layak ditinggikan Tuhan. Let's worship Him. Oh, I will exalt Thee. Come on. I exalt Thee. I exalt Thee. I exalt Thee. Oh, come on, sing with all your heart. I exalt Thee. I exalt Thee. Oh, I exalt Thee. Oh, sing it again, I will exalt Thee. Come on. I exalt Thee. Higher and higher. I exalt Thee. Sampai terdengar seluruh bumi. Exalt Thee. Oh, Jesus, I exalt Thee. Oh, I exalt Thee. Oh, I exalt Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah. Apapun yang terjadi pada kami hari ini Tuhan, Kau ku sembah. Masalah apapun Tuhan yang menghadap kami Tuhan, Kau ku sembah. Oh Tuhan, Engkau ku sembah. Kau ku sembah. Oh Tuhan. Katakan sekali lagi, Kau ku sembah. Kau ku sembah. Oh Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu hadir Tuhan di tengah-tengah kami hari ini Tuhan, di tempat ini Tuhan. Dan kuasa-Mu yang gak terbatas itu Tuhan akan mampu mengubahkan kami Tuhan. Apapun keadaan kami saat ini Tuhan Yesus, gak akan menghalangi kami untuk menyembah-Mu Tuhan Yesus. Kami akan menemukan identitas kami akan menemukan keberhargaan diri kami di dalam hadirat-Mu Tuhan Yesus. Ini kerinduan kami untuk terus bisa berada di dalam hadirat-Mu Tuhan Yesus. Berkuasa Tuhan, bekerja Tuhan, ubahkan hidup kami Tuhan. Jadikan kami terang di tengah-tengah lingkungan kami Tuhan. Jadikan kami terang di tengah-tengah bangsa kami Tuhan Yesus. Kami gak percaya Tuhan hidup kami hanya gini-gini doang Tuhan. Kami gak percaya Tuhan kapasitas kami hanya sebatas ini. Apa yang kami lakukan hari ini Tuhan gak mendefine siapa kami Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan ada rancangan-Mu, ada janji-Mu di depan sana buat kehidupan kami Tuhan Yesus. Dan
Sesuai dengan firman-Mu Tuhan, kami akan jadi kepala bukan jadi ekor Tuhan. Kami akan jadi terang, kami akan jadi garam Tuhan. Kami akan membuat perbedaan Tuhan Yesus. Kami akan jadi signifikan Tuhan. Berbicara kepada kami Tuhan, ini hati kami siap mendengar firman-Mu Tuhan yang akan disampaikan oleh Ivan Tuhan. Biarlah Engkau terus berbicara dan bekerja dengan cara-Mu yang ajaib Tuhan. Kami siap untuk mendengar firman-Mu. Vips dan Impactors yang siap di rumah katakan amin. Hai MDC Youth. Gak terasa ya kita udah masuk bulan Oktober nih. Bulan lalu kita udah bahas tuntas tentang purpose, tentang tujuan hidup. Nah bulan ini kita akan ngelanjutin dan kita akan belajar tentang gimana sih caranya kita mempersiapkan diri untuk jadi terang sesuai dengan tujuannya Tuhan. Maka bulan ini tuh kita temanya brighter. Nah di hari ini, di minggu ini kita akan bahas tentang habits yang akan dibawakan oleh Ivan Budi Harjo. So teman-teman yuk kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita untuk kita terima isi hatinya Tuhan. Hai, apa kabar MDC Youth? Hey, get out! Hey guys, welcome to MDCU, welcome VIP, welcome Image. Thank you banget udah bisa tune in untuk hari ini, sediain waktu bisa ikut ibadah online service hari ini. So, backgroundnya akan sedikit berbeda hari ini karena gua lagi nggak bisa di Jakarta dan nggak bisa syuting sama MDC Youth. Dan barusan itu tuh roommate gua, dia dari Meksiko dan dia lagi belajar bahasa Indonesia dan ya dia mau nanya aja kabar kalian gimana. So, I hope you guys are doing good. So, sebelum kita masuk, kita akan buka dalam doa. Bapak mengucap syukur Tuhan untuk hari ini, untuk kesempatan hari ini bisa berkumpul melalui ibadah online service hari ini. Dan hari ini kita akan bahas mengenai habits Tuhan, bagaimana kita bisa shine brighter melalui kebiasaan-kebiasaan atau habits kita. Berkati supaya biar Engkau yang buka pikiran dan hati kami Tuhan untuk siap menerima Tuhan, untuk bisa siap bertumbuh dan take actions Lord. Thank you so much buat blessing yang telah Engkau berikan ke setiap kami Tuhan. Bantu kami untuk fokus hari ini Tuhan, dan pimpin kami Tuhan. Dan Yesus kami berdoa, amin. Oke, so langsung aja kita mulai karena banyak banget hal yang akan kita bahas hari ini. So, tema bulan lalu adalah tentang purpose. So, kita udah belajar bahwa purpose itu bukan hanyalah sebuah to-do list, tapi juga sebuah perjalanan hidup. Dan itu adalah sebuah proses gitu. It's a journey. So, penting juga kita akan bahas tentang apa sih sebenarnya misi kita di dalam kehidupan ini. Karena kita tahu Tuhan punya purpose, tapi day to day kita tuh, missionnya kita tuh untuk apa. Dan hari ini kita akan spesifik bahas tentang habits atau kebiasaan. Nah, kita tahu pasti kita punya kebiasaan baik, kebiasaan yang buruk, dan nggak cukup cuman tahu. Kita harus bisa ngerti gimana sebenarnya kebiasaan itu bisa kebentuk, dan bagaimana sebenarnya kita praktikalnya bisa ngebangun kebiasaan baik dan juga mematahkan kebiasaan buruk. So, hari ini aku akan sharing tentang habits, dan aku ini bukan master of habits. Ini adalah apa yang aku sharing hari ini adalah mostly dari buku yang aku udah baca, namanya Atomic Habits by James Clear. So, basically, major points, major keys-nya ini akan aku summarize dan aku akan tuangkan di sini di hari service hari ini. So, I hope you guys are ready to take notes karena kita akan bergerak sedikit agak cepat karena banyak banget hal yang bisa di-cover dan ini bisa didik lebih deeper lagi. Jadi, kalau bisa take notes, itu akan mempergampang untuk kalian untuk evaluasi setelah ini. Oke, so kita mulai. Nah, sebelum itu kita bahas sebenarnya apa itu kebiasaan. Nah, kebiasaan itu adalah sesuatu yang biasa kita kerjakan, yaitu berdasarkan KBBI ya seperti itu, sesuatu yang biasa dikerjakan, sesuatu yang dilakukan berulang-ulang kali. Dan sebenarnya kebiasaan atau habits itu adalah respon-respon yang kita lakukan tanpa sadar terhadap suatu kondisi atau terhadap situasi, dan respon-respon yang kita lakukan tanpa sadar itu adalah kebiasaan atau habits kita. Jadi kalau kita punya kebiasaan-kebiasaan yang suka dicerewetin orang tua, ya itu karena kita melakukannya tanpa sadar, karena kita sudah terbiasa melakukan itu, kita ulang-ulang berkali-kali. Dan waktu aku grow up, dulu waktu masih di Jakarta, waktu kecil, ya suka diomelin, suka dicerewetin sama orang tua. Kamu ya kebiasaan kayak gini, kebiasaan kamu tuh buruk, kamu tuh ngelakuin ini karena kebiasaan. Dulu ya aku juga kayak sok tahu, maksudnya kayak apa sih, ya itu hal kecil lah, hal sepele. Kalau bener-bener hal yang besar aku nggak mungkin punya kebiasaan seperti itu. Enggak, karena semua itu berawal dari hal-hal kecil. Nah, sekarang sebelum kita masuk lebih dalam lagi soal kebiasaan atau habits, kita akan bahas sebenarnya apa sih misi dalam kehidupan kita yang Tuhan udah berikan. Oke? Kita lihat di Matius 5 ayat 16.
Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu. Nah, kita lihat ada dua sebenarnya. Yang pertama adalah menjadi bukan menjadi terang, bukan? Yang pertama bukan. Yang pertama bukan untuk menjadi terang. Karena kita lihat lagi di Matius 5 14 sampai 15, which is dua ayat sebelumnya. Dibilang di Matius 5 14, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang yang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. So, misi pertama kita adalah bukan untuk menjadi terang. Karena udah dibilang di 5 ayat 14 bahwa kita adalah terang. Kita lihat lagi di Efesus 5 ayat 8. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Nah, waktu kita udah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita dan percayakan hidup kita kepada Dia dan menjadi orang Kristen, identitas kita adalah menjadi orang terang. Kita adalah terang. Kita yang udah dulu adalah kegelapan, tapi sekarang kita ini terang karena kita ada di dalam Tuhan, dan itu identitas kita. Nah, tapi misi kita bukan menjadi terang, karena again, kita udah terang, kita adalah terang, dan misi kita adalah supaya terang kita bercahaya. Nah, balik lagi ke mission kita. Pertama adalah, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. So, mereka bisa, orang-orang di dunia ini bisa notice, bisa sadar, oh, apa yang kita lakukan tuh berbeda gitu. Dan nggak cuman sampai situ, bukan cuman notice perbuatan-perbuatan baik kita, misi kita nggak sampai di situ, karena banyak orang-orang Kristen yang nggak, ya maksudnya orang-orang yang nggak Kristen pun bisa berbuat sangat baik. Bisa, perbuatan baiknya bisa benar-benar, oh sangat baik, jauh lebih baik mungkin dari orang Kristen gitu. Tapi misi kita nggak cuma di situ. Misi kita adalah supaya dan memuliakan Bapamu. Jadi, supaya kita hendak terang kita bisa bercahaya dan membawa orang-orang di sekitar kita untuk bisa mengetahui Allah kita, mengetahui Tuhan Yesus sebenarnya itu siapa, dan juga ikut memuliakan nama Tuhan. So, that is our mission. Nah, sekarang kita akan masuk kenapa habits atau kebiasaan itu penting. Nah, ada dua hal. Yang pertama, udah dibilang tadi misi kita, hendaknya terangmu bercahaya. So, ingat, kita adalah terang, tapi kita nggak stop di situ, kita udah ada terang. Nah, kenapa kebiasaan atau habits itu penting? Karena yang pertama, kita itu terang, dan jadi apapun yang kita lakukan itu matters gitu, karena orang akan melihat. Dan Tuhan mau kita, terang kita itu untuk bercahaya, karena melalui terang kita yang bercahaya itu, orang akan bisa mau interested untuk mengenal Tuhan lebih lagi. Karena ingat, misi kita adalah ya menyebarkan gospel dan membawa orang-orang lain untuk bisa memuliakan Tuhan gitu. Dan caranya adalah melalui apa yang kita lakukan di dalam keseharian kita. Even from the smallest, even to the biggest gitu. Dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Jadi, kebiasaan atau habits yang kita lakukan itu penting, karena itu kita dilihat di orang, dan itu adalah bentuk testimoni kita. Jadi jangan menyepelekan hal-hal kecil, kebiasaan-kebiasaan buruk yang kita lakukan, karena itu adalah sebagai bentuk testimoni kita untuk orang-orang di sekitar kita. And that is how we influence others untuk bisa ikut kenal sama Tuhan. Cerita sedikit, gua dulu kerja sebagai barista. Aku dulu kerja barista di Tangerang gitu, di coffee shop teman. Dan waktu aku kerja di situ, aku magang, habis itu kerja beberapa bulan, hampir sekitar 5 bulan sampai 6 bulan gitu. Nah, waktu kerja ada head baristanya atau manajer head barnya. Nah, dia suka datang, dia maksudnya sangat knowledgeable tentang coffee, sangat jago sebagai barista, tapi sebagai leader dia nggak punya kebiasaan-kebiasaan yang baik. Dia suka datang mabok, terus berantakan, datang telat. Jadi akibatnya apa? Barista-barista yang lain nggak bisa punya respect dan nggak bisa untuk lebih jauh lebih interested lagi gitu. Nah, sama seperti kita, kalau kita di tempat kerja, di tempat sekolah, di grup kelompok, even paling kecil, kalau kita nggak bisa punya kebiasaan-kebiasaan yang baik untuk bisa jadi testimoni, itu akan susah untuk bisa melead mereka kepada Tuhan gitu. Karena mereka melihat yang pertama adalah bukan Tuhan kita, mereka melihat what we do, how we do life, how we do things in life, itu yang mereka lihat pertama. Jadi kenapa itu penting punya habits atau kebiasaan-kebiasaan yang baik. Nah, yang kedua, kebiasaan-kebiasaan itu menentukan arah kehidupan kita. Karena pikir kita ini sebagai satu sistem.
Nah, sistem ini adalah how we do things in our life. Bagaimana kita respon-respon kehidupan kita, action kita ini itu sistem kita gitu. How we do things in our life. Nah, sistem ini bisa terbentuk, action kita itu terbentuk dari kebiasaan-kebiasaan atau habits kecil kita. Jadi sistem besar ini, kita bisa sebut lingkaran besar ini, itu terdiri dari kecil-kecil banget, atomik atau partikel-partikel kecil. Dan partikel-partikel kecil itu adalah kebiasaan-kebiasaan atau habits kita yang membentuk seluruh sistem kehidupan kita. Jadi how we do things in our life itu terakumulasi atau terakumulasi dari hal-hal kecil yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Jadi itu menentukan arah kehidupan kita, how we do things. Karena Tuhan udah layout purpose, Dia udah punya purpose buat kita. Tapi kalau kita nggak do our part, which is untuk watch over habits atau kebiasaan-kebiasaan kita, itu kita akan susah untuk maju ke next step-nya. Dan kita nggak akan pernah bisa maximize potensi atau memenuhi purpose Tuhan yang udah Tuhan taruh gitu. Karena kita harus pelan-pelan proses maju. Dan untuk kita bisa maju, itu dibutuhkan action atau kualitas-kualitas kehidupan yang baik. Dan untuk bisa membangun kualitas-kualitas kehidupan yang baik dan punya action yang benar, itu dibentuk dari kebiasaan-kebiasaan atau habits-habits kecil dalam kehidupan sehari-hari kita gitu. So, itu dua hal kenapa kebiasaan atau habits itu penting. Karena kita lihat lagi di Lukas 16 ayat 10 dibilang, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Nah, salah satu quotes yang reflect dari ayat ini adalah, the way you do one thing is how you do everything. Jadi, kita nggak akan pernah bisa setia dalam perkara besar kalau kita nggak setia dalam perkara kecil. Dulu aku suka kayak menyepelekan, ya ini hal kecil lah, hal sepele, aku ya nggak apa-apa lah teledor sedikit. Tapi itu akan menumpuk menjadi sesuatu yang besar. Jadi akhirnya aku menjadi orang yang berantakan, yang suka lupa sana-sini. Karena dulu teledor orangnya gitu, karena dulu menyepelekan hal-hal kecil itu. Karena itu semua akan numpuk menjadi satu kepada sistem how we do things in our life. So, remember bagaimana engkau melakukan satu hal, itu akan berdampak kepada apapun yang kalian lakukan dalam kehidupan kita. So, the way you do one thing is how you do everything. Nah, yang kedua adalah you do not rise to the level of your goals, but you fall to the level of your system. So, seperti balik lagi, Tuhan udah rencanakan kehidupan kita, Tuhan udah punya purpose buat kita. Tapi kita mau, Tuhan kalau kasih kita bisa dikasih jelas, lu jadi ini, kamu jadi ini. Tapi kalau kita nggak punya kebiasaan-kebiasaan kehidupan kita yang baik, nggak punya sistem yang benar, kita nggak akan pernah bisa mencapai level itu. Maka dibilang you do not rise to the level of your goals. Betapa besarnya goal kamu, mimpi kamu, dan betapa besarnya plan yang Tuhan udah taruh. Tapi kalau kamu nggak punya sistem yang benar, kamu nggak akan bisa mencapai itu. Makanya you do not rise to the level of your goals, but you fall to the level of your system. Jadi perhatikan, ingat lagi, sistem adalah how we do things in our life, dan itu terbentuk dari kebiasaan-kebiasaan, hal-hal kecil yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. So, you fall to the level of your system. Okay, so remember, it's our job to take actions and fulfill our mission, gitu. Itu tanggung jawab kita untuk benar-benar take action, untuk bisa memenuhi purpose Tuhan yang Tuhan udah taruh di dalam kehidupan kita. Dan ingat, misi kita adalah untuk shine brighter, dan salah satu mediumnya adalah untuk bisa shine brighter adalah melalui kebiasaan-kebiasaan kehidupan kita. Nah, sekarang kita akan masuk belajar bagaimana sih sebenarnya kebiasaan itu bisa terbentuk. How does habits work? So, ada 4 fase. Yang pertama adalah cue, craving, response, reward. Oke, ini cycle-nya, semuanya harus ada untuk bisa menjadi sebuah kebiasaan atau bisa menjadi habit. 4 hal ini harus ada. Nah, kita bahas satu-satu. Yang pertama, cue adalah noticing the reward. Kita sadar ada reward yang bisa didapatkan, gitu. Craving adalah motivasi atau alasan kenapa kita mau melakukan habit tersebut. Karena kita mau mendapatkan reward itu, wanting the reward. Nah, response adalah ya performing the habit itself, melakukan habit itu dan actionnya itu sendiri. Dan yang terakhir ada reward, ya reward adalah satisfaction yang kita dapatkan. Nah, contohnya kita ambil contohnya makan ya. Gue suka makan dan kita ambil contoh itu sebagai makan. Nah, cue
kita bisa kepikiran untuk mau makan, yang pertama adalah, jadi pikir Q itu adalah trigger. Nah, yang bisa men-trigger kita untuk mau makan adalah pasti kan rasa lapar. Kalau misalnya kamu kenyang begah banget, aku kenyang begah banget, aku sodorin kamu makanan favorit kamu, martabak manis, nasi goreng, kayak nasi uduk, apapun itu, mau seenak apapun, kalau kamu begah, kamu nggak merasakan lapar, susah untuk bisa makan, karena kamu nggak ke-trigger, karena kamu udah kenyang banget, begah sampai mau muntah ceritanya gitu. Jadi mau dikasih apapun, mau di-trigger gimana pun, kamu nggak akan bisa melakukan perform habit makan itu, karena kamu udah begah gitu. Tapi kalau kamu misalnya lapar, which is kamu ke-trigger, kamu mau makan gitu. Nah, jadi cravingnya karena kamu lapar, kamu mau merasakan kenyang, kamu nggak mau lapar lagi, kamu mau kenyang dan merasakan enaknya makanan itu. Makanya kamu crave, oh aku mau makan gitu. Dan yang ketiga responsnya, ya kamu makan, apapun itu makanan yang kamu suka. Dan yang terakhir adalah rewardnya itself. Nah, rewardnya ini adalah satisfaction-nya. Kamu makan, akhirnya kamu merasakan kenyang, rasa enaknya. Sebenarnya kan kamu mau makan, yang pertama karena lapar, dan kamu ingat, oh waktu itu kalau gua makan, aku jadi nggak lapar lagi, jadi kenyang. Nah, sebenarnya kan yang kamu mau achieve rewardnya adalah rasa kenyangnya itu. Bukan karena kamu makan, oh karena aku suka ngunyah gitu. Ngunyah itu pegel loh, kalau makan daging alot itu pasti kan pegel gitu. Nah, sebenarnya yang kita capai itu adalah rasa kenyangnya itu, atau rasa enaknya makanan itu. Tapi yang pertama adalah pasti rasa kenyang. Nah, contoh kedua adalah misalnya mandi. Misalnya panas, badan lengket, terus kalau enggak lagi keteknya gatel, habis itu cium, bau gitu kan. Ya, itu kan ke-trigger, ada cue-nya. Oh, ketek gua bau atau badanku lengket. Jadi pengen craving, jadi pengen mandi. Karena kita ingat, cue-nya ingat, oh waktu itu gua mandi itu rasanya enak, gua bersih dan gua wangi dan gak bau lagi. Jadi craving, mau reward itu, mau wangi, mau merasa bersih. Jadi itu craving. Nah, yang ketiga adalah responsnya, akhirnya kita mandi, dan rewardnya itself adalah rasa clean, wangi gitu kan. Bukan kita mau mandi kan pasti karena ingat, oh ya kalau gue mandi, gue merasa bersih gitu. Bukan karena, bukan karena lu mau mandi, bukan karena, oh ya enak aja kena air gitu kan. Nggak, pasti ada satisfaction levelnya, either merasa panas makanya lu mandi air dingin. Semuanya itu ada reasonnya dan ada rewardnya masing-masing. Nah, itu adalah framework dari how habit works. So, Q, I see it, craving, I like it, and then response, I want it, dan reward, I got it. So, ini frameworknya. Semuanya harus ada, menjadi satu. Kalau nggak ada reward, nggak bisa akan kamu mau trigger gimana pun. Kalau kamu ingat rewardnya nggak enak, kamu nggak bakal melakukan habit itu. So, ini frameworknya. So, semua orang akan beda-beda Q-nya, craving-nya, motivasi, alasannya akan berbeda-beda karena setiap orang punya kebiasaan-kebiasaan yang berbeda gitu. Jadi, kita masuk ke selanjutnya. Nah, sekarang bagaimana kita tarik framework ini untuk bisa build good habit dan juga break bad habit. Nah, berdasarkan 4 framework ini, yaitu Q, craving, reward, response, reward. Nah, yang pertama Q itu make it obvious, craving make it attractive, response make it easy, dan reward make it satisfying. Nah, kita akan bahas satu-satu. Nah, di fase Q, maksudnya make it obvious itu apa? Nah, make it obvious itu adalah berbicara tentang untuk bisa spesifik dan jelas. Terkadang, ambil contoh kita mau bangun habit, misalnya saat teduh ya. Kadang kita nggak spesifik dan jelas kapan kita mau melakukan saat teduh itu, akhirnya kita menunda atau procrastinate, akhirnya nggak melakukan dan nggak bisa masuk ke dalam ritme untuk bisa saat teduh konsisten, karena kita nggak pernah jelas dan spesifik kapan kita melakukannya, di mana dan berapa lama gitu. Nah, itu salah satu yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah make it obvious, jelas dan spesifik kapan kita mau lakuinnya, berapa lama dan di mana. Jadi plan sebelumnya kapan mau dilakuin. Nah, kadang kita udah plan tapi kita juga suka lupa gitu, karena contoh keduanya adalah harus create visual cue. Visual cue adalah apa yang kita lihat, jadi kita ingat gitu. Nah, contohnya misalnya kita udah plan, misalnya mau saat teduh, tapi lupa karena Alkitabnya ditaruh di drawer atau taruh di tas, jadi nggak lihat, jadi lupa untuk melakukan habit itu. Nah, contohnya waktu itu aku berkomitmen untuk baca buku setiap hari, minimal sehari itu at least baca 5 pages. Even kalau sampai bener-bener kayak lupa, males, baca at least 1-2 lembar gitu. Nah, waktu itu udah plan mau baca buku jam segini, tapi habis itu ada event yang distract, harus benar-benar ngelakuin event itu, jadinya aku tunda dulu. Dan habis itu akhirnya at the end, aku lupa karena
aku nggak ingat karena bukunya ada di tas, aku nggak lihat. Jadi aku lupa untuk melakukan komitmen itu baca buku gitu, and I fail. Dan ini hal-hal kecil yang kita biasanya nggak perhatiin, tapi sebenarnya kalau kita pikirin itu sangat berdampak gitu. Jadi yang pertama adalah make it obvious, jelas spesifik kapan mau ngelakuinnya, di mana dan berapa lama. Dan yang kedua, create visual cue supaya kita ingat, nggak ada alasan lupa gitu. Nah yang kedua adalah make it attractive. Ini di craving phase. Nah ini agak teknikal ya, karena sebenarnya kita mau create positive experience atau positive feedback gitu. Karena salah satu caranya adalah untuk bisa make it attractive adalah melalui namanya habit stacking atau temptation bundling. Nah, habit stacking itu sebenarnya menumpuki. Misalnya habis habit ini, aku akan melakukan habit ini. Nah, itu habit stacking. Temptation bundling itu bisa terbentuk dari habit stacking itu. Tapi, kalau temptation bundling itu lebih ngomongnya melakukan habit yang kita butuh lakukan, need, and then want. Jadi, melakukan tanggung jawab dulu, baru kita habis itu reward ourselves with the things that we want to do. So, let's say, ambil saat teduh, itu adalah need, tanggung jawab yang kita harus lakukan. Nah, caranya supaya bisa make it attractive adalah misalnya kalian punya kebiasaan untuk keinginan untuk scrolling Instagram misalnya. Scrolling Instagram kan bukan suatu kebutuhan, tapi itu adalah sebuah keinginan. Nah, punya komitmen untuk misalnya salah satunya adalah oke, sebelum scrolling Instagram aku akan baca Alkitab dulu. Nah, itu temptation bundling. Setelah baca Alkitab, nggak salah sebenarnya scrolling Instagram kan, tapi kalau kita scrolling Instagram terus untuk sacrifice kebiasaan spiritual habits kita, ya itu salah gitu. Dan caranya adalah salah satunya supaya mikir tertib, oke, gue akan baca Alkitab, lalu habis itu gue baru do what I want to do. But sebelum itu, ketanggung jawab dan kebutuhan yang harus kita lakuin tuh dulu, itu dikerjain dulu, baru want. Nah, itu salah satu cara untuk bisa make it attractive. Dan ini maksudnya nggak set, semua orang kan berbeda, semua punya caranya masing-masing. Jadi, pikir sendiri, evaluasi gimana caranya supaya bisa make it attractive. Dan ini adalah salah satu yang dianjurin dan aku lakuin dan it works gitu. Nah, yang ketiga adalah make it easy. Nah, ini adalah salah satu yang underrated banget menurut aku, karena make it easy ini berbicara untuk reduce friction atau mengurangi halangan-halangan supaya kita melakukan habit tersebut. Jadi, kadang kita misalnya udah plan nih, spesifik, udah plan, terus udah make it attractive, udah plan kita sebelum melakukan one kita oke, baca kitab. Nah, make it easy-nya adalah taruh Alkitabnya di mana gampang kita bisa akses. Jadi nggak ada alasan untuk bisa procrastinate gitu. Misalnya taruh Alkitabnya di meja belajar. Biasanya kalau bangun abis pulang sekolah langsung, atau pulang kuliah, pulang kerja langsung duduk di situ scrolling Instagram misalnya. Nah, make it easy ya taruh Alkitabnya di situ, di meja di mana kita biasa duduk atau kamu biasa duduk, supaya kamu gampang, nggak perlu cari-cari Alkitabnya lagi. Kamu udah plan, make it easy gitu. Nah, contoh selainnya misalnya mau nge-gym, ya prepare dulu semalamnya, lipat bajunya dulu, celananya, dan juga sepatunya, segalanya. Jadi masukin tas gym, jadi begitu mau nge-gym udah tinggal angkat tas doang, nggak perlu susah-susah lagi cari-cari. Dan biasanya kalau kita make it hard, kita malah jadi procrastinate dan ditunda, dan akhirnya nggak pernah follow through gitu. Nah, yang terakhir adalah make it satisfying. Salah satu caranya, ya ini terserah bisa gimana, tapi salah satu cara yang biasa aku lakuin yang gratis dan doable untuk setiap harinya adalah untuk make a to-do list. Nah, salah satunya adalah ya make a checklist yang aku lakuin di notes, list beberapa hal yang harus aku lakuin. Setelah aku lakuin itu, aku akan centang to-do list, dan itu oddly satisfying karena melihat checklist satu-satu aku udah kerjain dan selesai tuh merasa kayak, wah, aku udah produktif hari ini, aku udah menyelesaikan tanggung jawab aku, dan itu satisfying. Dan itu salah satu caranya, yaitu track progress misalnya, atau enggak punya whiteboard, atau enggak print misalnya kertas di mana kita bisa track progress kita. Kalau udah hari ini konsisten kerjain ini, centang, misalnya hari ini saat teduh, centang, besok saat teduh lagi, centang, jadi strict gitu. Kita follow streaks kayak Snapchat kan ada streaksnya tuh. Nah, kita mau keep the streaks alive, dan itu satisfying. Dan ini simple, tapi kalau bener-bener kita pikirin, itu akan sebenarnya berubah mindset kita, dan it works gitu, karena aku juga udah coba implement. So, those are cara-cara simple gimana kita bisa create a good habit. Nah, sekarang kita akan masuk
gimana caranya kita bisa break bad habit. Nah, sebenarnya frameworknya sama, tapi akan kebalikannya aja. So, kalau di cue phase-nya make it obvious untuk bisa jelas dan spesifik, dan bisa create visual cue untuk nge-trigger kita untuk ingat ngelakuin itu, caranya untuk break bad habit adalah untuk supaya nggak obvious. So, ilangin cue-cue atau trigger-trigger yang bisa ngingetin kita untuk melakukan habit-habit buruk kita. Contoh misalnya nonton TV atau nonton Netflix. Let's say kalau kita addicted untuk nonton TV untuk buang waktu, cara salah satunya adalah untuk nggak make it obvious. So, kita kalau lihat remote TV pasti kita akan nge-trigger untuk bisa untuk nonton gitu. Nah, caranya supaya nggak make it obvious ya umpetin, misalnya masukin di drawer atau di bawah sofa atau dimanapun itu caranya. Eliminate, jadi evaluasi gimana caranya supaya kita bisa eliminate trigger-trigger. Jadi makanya penting untuk tahu kira-kira apa sih yang nge-trigger atau yang bisa ingetin kita, cue-nya itu apa sih yang bisa ngingetin kita untuk melakukan habit buruk tersebut. Jadi di-eliminate, jadi supaya nggak ke-trigger. Nah, yang kedua, craving, di make it attractive. Kalau mau break bad habit, make it unattractive. Nah, caranya salah satunya adalah bisa, kadang kita ngelakuin kebiasaan buruk, kita tahu, kita ingat, oh ya, aduh, jelek ya ini, disadvantages-nya banyak. Dan akhirnya kita kadang suka nyesel gitu. Nah, salah satunya adalah misalnya ada kebiasaan buruk yang nonton, suka nonton TV atau nonton Netflix, buang waktu seperti itu, di list kira-kira apa sih disadvantages-nya, dan kalau bisa list juga Alkitab yang berhubungan dengan itu. Jadi terus ditempel di tembok dimanapun yang kita bisa, atau wallpaper HP di mana yang kita bisa lihat dan kita ingat terus kalau melakukan habit itu tuh itu jelek dan itu disadvantage banget buat kita, itu menghambat misalnya proses kehidupan kita untuk maju ke next step-nya. Jadi kita ingat terus, oh nggak baik dan ini nggak atraktif gitu. Jadi lebih rubah ke mindset gitu. Nah, yang ketiga adalah make it easy untuk build good habit. Nah, untuk break bad habit bikin susah. Untuk bisa respons, untuk bisa mencet remote TV itu untuk nyalain. Nah, caranya adalah salah satunya misalnya kita masih ke trigger walaupun udah make it unattractive, masih ke trigger untuk mau. Cara next step-nya adalah make it hard. Misalnya kita suka nonton, kita ambil contohnya masih itu, misalnya TV kabelnya dicopot terus dilipat, dimasukin di drawer atau disimpan di mana yang jauh supaya kita susah ngambilnya. Terus remote TV-nya kan ada 2 baterai itu biasanya, atau 4 atau 3 terserah. Cabut baterai-baterainya, terus pisah-pisahin satu di mana, satu lagi di mana. Jadi jauh-jauh. Jadi waktu kita udah jatuh mau ngelakuin, kita ingat, oh iya ya, ini remote TV-nya ada di sini, baterainya di sana, baterainya di sini, itu kabel di sana. Jadi akhirnya males lah untuk bisa maksudnya untuk bisa nonton, susah gitu kan, lebih susah daripada cuman sekedar ambil terus nyalain kan. Kalau baterainya dicabut, kabel dicabut kan jadi ada extra effort yang harus dilakuin. Nah, ini salah satu cara dimana kita bisa break bad habit. Nah, terus yang terakhir adalah make it satisfying. Kalau untuk build good habit, nah untuk break bad habit jangan dibuat satisfying, bikin sakit gitu untuk ngelakuin. Kalau misalnya, nah ini dimana penting banget accountability partner, itu kan bisa teman, bisa orang tua. Ini hal yang kita harus lebih serius untuk bisa cari partner, dan partner ini sangat penting, dan environment pergaulan dimana kita bergaul itu penting gitu. Makanya kalau misalnya salah satunya caranya misalnya kita addicted nonton Netflix atau nonton TV, bikin sama accountability sama orang tua. Misalnya, Pak, Ma, kalau sampai aku nonton, potong misalnya uang jajan, atau aku akan bayar Papa. Bikin kontrak, bikin official, tanda tangan, janji sama orang tua bahwa kalau sampai ada nonton, ya aku akan bakal bayar. Misalnya, jadi sakit, bayarnya juga jangan 1.000 kan ya nggak kerasa gitu. Bayarnya yang lumayan mahal supaya itu prevent kita. Jadi itu benar-benar garis terakhirnya itu ya pokoknya kalau sampai break law itu atau komitmen yang kita udah buat ya harus bayar mau nggak mau, dan harus ya non-negotiable. Makanya jangan sendiri, harus cari accountability partner. Dan gue misalnya contoh punya roommate, ya misalnya kalau misalnya gue nggak bangun pagi, misalnya gue udah janji bangun, oke, besok bangun jam 4, gue nggak bangun, ya gue harus bayar gitu. Dan bayarnya ya nggak cuma kecil, tapi yang bikin sakit. Jadi waktu gue bangun, gue nggak ada alasan lagi gitu. Nah, itu adalah salah satu step-step yang bisa kita lakukan untuk break bad habit. Nah, sekarang kita udah bahas bagaimana sebenarnya kita bisa create good habit dan break bad habit. Nah, semua ini kita akan kembali lagi kepada how is your spiritual habits. Gimana sebenarnya kehidupan saat teduh kita, kehidupan worship kita, berdoa, dan juga fasting atau berpuasa kita. Apakah kita udah
tekun dan konsisten akan hubungan kita dengan Tuhan, karena Tuhan ingin punya relationship buat kita semua. Dia pengen punya personal relationship sama kamu gitu. Dan caranya kita bisa bangun build relationship itu adalah dengan untuk spend time sama dia dan punya spiritual habits, yaitu saat teduh kita, quiet time, worship, menyembah, berdoa, dan juga berpuasa. So how's your spiritual habits gitu? Spirit kita adalah the fuel of our life. Our spirit is the fuel of our life. Jadi perhatikan kita reflect lagi spiritual habits kita tuh seperti apa, rutinitas kita di dalam Tuhan tuh gimana, relationship kita dengan Tuhan tuh gimana, kita reflect lagi. Dan setelah udah tahu kan, maksudnya create good habit caranya gimana, break bad habit gimana, waktunya kita evaluate untuk masing-masing dan lihat bagaimana kita bisa untuk get into the habit, untuk bisa punya personal relationship itu, karena itu bahan bakar dan bahan utama dalam kehidupan kita. Kalau spirit kita nggak benar, susah kita untuk bisa maju dan benar-benar maximize our potentials gitu, dan benar-benar fulfill purpose yang Tuhan udah kasih gitu. Tuhan udah lay out semuanya buat kamu, dan sekarang ini adalah tugas kita masing-masing untuk benar-benar take actions, untuk evaluasi dan benerin jalani misi kita. Dan ingat, misi kita adalah untuk terang kita supaya bisa bercahaya dan nge-lead orang untuk bisa ikut Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. That is our greatest purpose, that is our greatest mission gitu. Nah, sekarang aku mau tutup sedikit di Imamat 6 ayat 9-13. Kita baca, "Perintahkanlah kepada Harun dan anak-anaknya, inilah hukum tentang korban bakaran. Korban bakaran itu haruslah tinggal di atas perapian, di atas mezbah semalam-malaman sampai pagi. Dan api mezbah haruslah dipelihara menyala di atasnya. Imam haruslah mengenakan pakaian lenannya dan mengenakan celana lenan untuk menutup auratnya. Lalu ia harus mengangkat abu yang ada di atas mezbah sesudah korban bakaran habis dimakan api, dan haruslah ia membuangnya di samping mezbah. Kemudian haruslah ia menanggalkan pakaiannya dan mengenakan pakaian lain, lalu membawa abu itu keluar perkemahan ke suatu tempat yang tahir. Api yang di atas mezbah itu harus dijaga supaya terus menyala, jangan dibiarkan padam. Tiap-tiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mezbah, mengatur korban bakaran di atasnya, dan membakar segala lemak korban keselamatan di sana. Harus dijaga supaya api tetap menyala di atas mezbah, janganlah dibiarkan padam." Nah, kita fokus ke ayat 12-13 ya. Api yang di atas mezbah itu harus dijaga supaya terus menyala, jangan dibiarkan padam. Tiap-tiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mezbah, mengatur korban bakaran di atasnya, dan membakar segala lemak korban keselamatan di sana. Harus dijaga supaya api tetap menyala di atas mezbah, janganlah dibiarkan padam. Dan ini berbicara seperti our spirit gitu. Jangan biarkan api kita padam gitu. Api kita buat Tuhan jangan sampai padam. Dan dibilang tiap-tiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mezbah, mengatur korban bakaran di atasnya, dan membakar segala lemak korban keselamatan di sana. Dan cara kita supaya bisa spirit kita fire for the Lord, kita bisa nyala terus adalah dengan mempunyai spiritual habits itu. Spiritual habits kita seperti devotional saat teduh, berdoa, worship, dan juga fasting. So take the time. Kalau misalnya memang udah merasa sudah padam dan udah nggak konsisten karena ya banyak hal dalam kehidupan gitu, misalnya kita nggak akan pernah tahu apa sih yang sebenarnya sedang terjadi dalam kehidupan, dan nggak ada yang sempurna, pasti ada up and down-nya. Tapi ini waktunya kita lagi untuk kembali cek diri, gimana api kita buat Tuhan. Jangan biarkan itu padam, keep it going on, dan find accountability partner. Kalau misalnya benar-benar butuh help, reach out to the team of MDC Youth, reach out tim Image atau tim VIP untuk benar-benar serius untuk cari accountability partner untuk bisa benar-benar keep that fire going on for the Lord. Karena ingat, our spirit is the fuel of our fire. So, untuk menutup, ingat kebiasaan-kebiasaan atau habits itu menentukan respon, perbuatan, dan action kita. Tuhan udah lewat semua purpose dan udah plan out semuanya buat kita, tapi it is our job to take our actions. Untuk take action, untuk benar-benar bisa punya respon dalam kehidupan yang baik, dan respon-respon itu bisa terbentuk melalui kebiasaan-kebiasaan atau habits kita yang akhirnya akan menjadi testimoni bagi orang lain untuk bisa nge-lead mereka kepada Tuhan. So, if we don't have the right actions and we are not glorifying God, then we are not fulfilling our mission. So let your light shine brighter and let your life become a testimony wherever you are. So, mari kita tutup dalam doa.
Bapa mengucap syukur Tuhan untuk hari ini. Berkati kami Tuhan, pimpin kami Tuhan, supaya benar-benar bisa take action, bisa evaluate ourselves, untuk benar-benar bisa ngerti framework habits ini Tuhan, dan benar-benar apply it, supaya kita benar-benar bisa keep our fire going on for you Lord, even though ini lagi pandemic, lagi COVID-19. Kami ngerti Tuhan, banyak banget hal-hal atau excuses yang bisa kita pakai Tuhan, tapi kita mau stop Tuhan untuk procrastinate, stop untuk making excuses Tuhan, dan belajar hari ini tentang habit, bagaimana bisa membangun kebiasaan baik dan mematahkan kebiasaan buruk. Kami berdoa Tuhan, Kau yang pimpin supaya kita bisa benar-benar fokus untuk aplikasi, apply semua principles ini Tuhan, untuk benar-benar bisa keep our fire going on, dan bangun lagi Tuhan spiritual habits, dan bisa konsisten dan benar-benar ngerti lagi Tuhan, untuk bisa benar-benar jatuh cinta Tuhan dalam Engkau Tuhan, dan mengerti benar-benar apa sih misi kehidupan kita dan purpose-Mu untuk kita itu apa. Dan pimpin kami Tuhan, benar-benar pimpin, siapkan hati kami Tuhan untuk minggu ini Tuhan, supaya kami bisa benar-benar fokus dan kembali bangun spiritual habits dan keep that fire going on Lord. Thank you so much. Terima kasih atas anugerah-Mu dan keselamatan-Mu yang telah Engkau berikan Tuhan, dan Yesus kami berdoa, amin. Oke, thank you so much guys. So challenge-nya minggu ini adalah gimana spiritual habits kalian. Kalau ada yang belum konsisten atau belum udah lama banget ngelakuin, please yuk kita reflect, cari accountability partner, reach out to tim MDC Youth, and bertanya, jangan minder, jangan prideful, tapi benar-benar serahkan diri kita kepada Tuhan, dan benar-benar cari mentor gitu. Tapi kalau kalian udah konsisten, let's take it to another level, benar-benar untuk bisa fokus and keep that fire going on. Alright, thank you so much, have a great week. Hai Viv dan Impacters, hari ini kita mau ada perjamuan kudus. Bagi teman-teman yang belum menyiapkan, bisa pause dulu videonya, terus siapkan biskuit atau teh kalian untuk kita ngambil perjamuan kudus hari ini. Ada 3 syarat yang harus kita perhatikan sebelum kita perjamuan kudus. Yang pertama, apakah teman-teman belum menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Kalau belum, jangan mengambil perjamuan kudus ini. Yang kedua, apakah teman-teman masih ada dosa-dosa yang belum teman-teman ungkapkan? Dan yang ketiga adalah, apakah teman-teman masih ada iri hati, benci, dan dengki kepada sesama kita? Kalau belum, dan masih ada beberapa itu, jangan ambil perjamuan kudus ini. Yuk kita siapkan hati kita untuk perjamuan kudus. Bapak, aku mengucap syukur Tuhan untuk hari ini Tuhan, atas firman-Mu yang tersampaikan Tuhan. Sebentar kami mau ngambil perjamuan kudus ini Tuhan, biar Engkau yang berkati Bapak. Mari teman-teman kita angkat roti lebih tinggi dari atas kepala kita. Tuhan, kami mengucap syukur Bapak atas tubuh-Mu Tuhan, yang udah telah Kau korbankan di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami ya Bapak. Biar tubuh-Mu ini Tuhan bisa menjadi kesatuan Tuhan, atas anggota-anggota tubuh-Mu Tuhan, kami bisa menjadi satu dalam Kristus Tuhan, dan Engkau telah menebus dosa-dosa kami, dan kami bisa menjadi pemenang Tuhan, menjadi lebih dari pemenang Bapak. Mari teman-teman kita makan roti ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat anggur lebih tinggi dari kepala atas kita. Tuhan, aku berdoa Tuhan, kami mengucap syukur atas anggur, atas darah-Mu Tuhan yang tercurah atas kami Tuhan. Biar lewat darah-Mu ini Tuhan, nggak ada lagi penyakit-penyakit Tuhan dalam kehidupan kami. Kami patahkan itu semua di dalam nama Tuhan Yesus, dan kami terima Tuhan darah-Mu ini Tuhan yang menyucikan kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita minum. Tuhan, terima kasih Bapak buat pengorbanan-Mu Tuhan di atas kayu salib Tuhan. Kami memperingati hari ini Tuhan, biar kiranya Engkau yang menyertai kehidupan kami Tuhan, Engkau yang mengajarkan kami setiap saat Tuhan, Engkau yang bicara sama kami setiap saat Tuhan. Kami mau belajar Tuhan, kami mau menjadi manusia yang lebih baik lagi Tuhan. Kami mau jadi serupa dan segambar lagi Tuhan seperti Engkau ya Bapak. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya, amin. You shine brighter than any star in the sky. Your light shining through the dark.